Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-18 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki bab yang ke-16. Untuk cetakan matanya di halaman 104 dan di syarah halaman 183. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, bab syafa'ah. Bab syafaat. Ini adalah bab yang ke-16. Masih di dalam rangkaian menjelaskan hakikat dari tauhid. Karena kaum musyrikin yang melakukan perbuatan kesyirikan, menyembah kepada berhala, berdoa kepada orang-orang saleh, para malaikat, para nabi, mereka beralasan bahwa perbuatannya tersebut adalah untuk mencari syafaat. Untuk mencari syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya kepada mereka, kalian berdoa kepada para malaikat, para nabi, para wali, apa yang kalian inginkan? Mereka berkata, kami mengetahui bahwa mereka itu adalah makhluk, tapi mereka itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Sehingga kami menginginkan mereka memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Makanya dalam bab ini, penulis rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan tentang hakikat syafaat itu apa. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Iya. Sekaligus beliau akan terangkan tentang hakikat keberadaan kaum musyrikin. Mereka dikatakan musyrikin, alasannya juga karena ini. Karena menganggap mencari syafaat. Baik, dari sisi dasarnya, perbuatan ini sudah terdapat di dalamnya bentuk kesyirikan umumnya dari sisi dasarnya, di mana mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk itu rakyat, kalau ingin sampai ketemu dengan raja atau presiden, harus lewat perantara. Iya. Maka mereka ingin menyamakan seperti itu juga. Kalau ingin sampai kepada Allah, mendapatkan rahmatnya, maka melalui perantara orang-orang saleh. Dan ini dari sisi ini saja sudah ada bentuk dari kesyirikan. Apalagi akan diterangkan hakikat dari syafaat ini. Iya, syafaat secara bahasa dari menjadikan sesuatu itu menjadi dua. Hal yang satu dijadikan dua, maka itu syafaat namanya. Bahasa lainnya lawan dari ganjil. Lawan ganjil apa? Genap. Karena syafaat ada di dalamnya makna menguatkan. Jadi satu orang karena dibantu oleh orang kedua, maka dia menjadi kuat. Hanya disebut apa? Syafaat. Iya. Dan secara istilah syafaat adalah at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin atau daf'i madaratin. Syafaat adalah menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Jadi siapa yang menjadi perantara untuk orang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, maka itu disebut dengan apa? Dengan nama syafaat. Contoh syafaat mendatangkan manfaat, syafaat Nabi untuk penduduk surga supaya masuk ke dalam surga.
Jadi pintu sorga tidak akan dibuka. Kecuali Nabi yang memintanya supaya dibuka. Maka masuklah penghuni sorga. Ini syafaat ya. Contoh syafaat dalam bentuk menolak bahaya. Seperti syafaat Nabi SAW. Untuk orang yang harusnya sudah masuk dalam neraka. Agar dia tidak masuk ke dalam neraka itu. Tapi dimaafkan dan dimasukkan kemana? Ke sorga. Ya. Jadi tampak dari sini bahwa syafaat sebenarnya. Kalau dikatakan Nabi memberi syafaat. Ya. Memiliki syafaat. Itu bukan dikatakan memiliki. Dia yang memilikinya tidak dari pemberian Allah. Maksudnya memiliki syafaat yaitu memiliki hak untuk memberi syafaat. Dan ini bahasa-bahasa ya digunakan. Harus dipahami. Karena seluruh syafaat milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi Muhammad, demikian pula para nabi yang lainnya orang-orang salih, mereka hanyalah perantara bagi orang lain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar orang lain ini mendapat apa? Mendapat keberuntungan atau ditolak darinya bahaya. Nah, itulah yang disebut dengan nama apa? Syafaat. Seperti contoh konkretnya. Supaya kita jelas apa yang dimaksud dengan syafaat. Ya. Baik. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, kisah tentang asy-syafaatul uzma. Syafaat yang teragung. Dan ini syafaat khusus hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimaklumi bahwa pada hari kiamat seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dari awal hingga akhirnya dari manusia itu. Demikian pula jin dikumpulkan di padang mahsyar. Iya. Dan mereka menanti di padang mahsyar tersebut di kondisi yang sangat mengerikan itu. Matahari didekatkan di atas kepala hanya sejarak 1 mil. Ada yang menafsirkan 1 mil setinggi jarum yang sekitar 1 jengkal. Iya. Dan yang menafsirkan 1 mil seperti ukuran jarak 1 mil. Jadi jarak yang sangat dekat sekali matahari itu. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum dikhitan. Iya. Sebagian sahabat bertanya, Rasulullah, kalau begitu saling melihat. Kata Nabi, kejadian waktu itu lebih dahsyat. Saking dahsyatnya, mereka tidak ada yang berpikir untuk saling melihat. Pada hari itu. Penantian di hari kiamat, dimaklumi ya di dalam Al-Quran, ada 2 hari pada hari kiamat. 1 hari seperti 1000 tahun, dan 1 hari seperti 50.000 tahun. Ya, dan ini tidak tahu berapa hari menunggunya. Dalam keadaan yang mengerikan seperti itu. Jelas ya? Maka manusia pun mendatangi para nabi. Iya. Datanglah manusia kepada Nabi Adam. Mereka berkata, engkau adalah ayah manusia. Dan engkau telah melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini. Maka mohonlah kepada Allah supaya hisab dipersegera. Mohonlah syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Adam alaihissalam menyebutkan dosanya. Dan beliau sebutkan bahwa Allah pada hari ini murka dengan kemurkaan. Ya Allah tidak pernah murka sebelum itu sebelumnya. Dan tidak akan murka setelah itu seperti kemurkaan ini. Dan aku memiliki dosa. Karena itu Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku, dan diriku. Dia hanya memikirkan dirinya. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Mereka juga mendatangi Nabi Nuh. Mendatangi beberapa Nabi yang lainnya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Ya. Dan akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, ana laha, akulah yang
diberikan syafaat itu. Maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon syafaat sebagaimana yang akan datang sebagian penjelasan tentangnya. Baik. Jadi di sini tampak ya, jadi syafaat itu siapa pemiliknya? Ada 3 sudut syafaat. Ada pemilik syafaat, ada peminta syafaat, dan ada orang yang diberi syafaat. 3 sudut. Pemilik syafaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Peminta syafaat di kisah tadi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi ya didatangi oleh manusia. Dan yang diberi syafaat siapa? Manusia di padang mahsyar. Ya. Dengan permohonan Nabi itu, maka hisab pun dipersegera. Setelah Nabi meminta syafaat, maka didatangkanlah neraka jahanam. Kemudian dilakukanlah hisab. Jelas ya? Dilakukanlah hisab. Dan datanglah waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Iya. Baik, dan ini pembahasan tentang hari kiamat ada rinciannya ya di pembahasan buku akidah yang lainnya. Sebab di sini kita fokus di pembahasan tauhid uluhiyah. Ya, sekira jelas di situ apa yang dimaksud dengan apa? Dengan syafaat. Dan syafaat ini terbagi 2. Ada syafaatun musbatah dan ada syafaat manfiyah. Ada syafaat yang ditetapkan. Iya. Itu syafaat yang akan didapatkan, dijanjikan, boleh diperoleh. Dan ada syafaat manfiyah. Ada syafaat yang dinafikan. Tidak akan mungkin didapatkan. Iya. Karena syafaat terbagi 2, penulis di sini akan membawakan ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan 2 jenis syafaat ini. Ada sebagian ayat dinafikan syafaat, tidak ada syafaat. Sebagian ayat ditetapkan ada syafaat. Dan ini tidak bertentangan. Sebab syafaat yang ditetapkan itu adalah syafaat untuk orang yang bertauhid dengan syarat-syaratnya yang akan diterangkan nanti syarat-syaratnya. Dan syafaat yang dinafikan dan dikatakan tidak ada syafaat, itu adalah syafaat untuk siapa? Orang-orang musyrikin dan kufar. Mereka tidak akan mendapatkan apa? Syafaat. Ini yang dinafikan. Ya, maka tidak bertentangan ayat-ayat yang menjelaskan tentang syafaat. Iya. Misalnya kita baca di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang tidak ada jual beli pada hari itu untuk menebus dan tidak ada kasih sayang, kecintaan dan tidak ada syafaat. Di ayat ini dikatakan tidak ada apa? Syafaat. Setelah itu ayat kursi. Iya. Allah tetapkan untuknya apa? Syafaat. Man dalladhi yashfa'u indahu. Siapa yang memberi syafaat di sisinya. Berarti ada yang memberi syafaat di sisi Allah. Jadi ayat sebelumnya dikatakan tidak ada syafaat. Ayat setelahnya ditetapkan ada apa? Syafaat. Ini tidak bertentangan. Sebab syafaat yang ditiadakan itu dia ditiadakan dari siapa? Dari kaum musyrikin. Adapun yang ditetapkan itu adalah untuk ahli tauhid dengan syarat-syaratnya yang akan kita terangkan nanti di pembahasan ayat-ayat. Baik. Ini hal yang kedua yang ingin saya jelaskan berkaitan dengan syafaat. Yang ketiga yang ingin saya terangkan berkaitan dengan syafaat bahwa yang memberi syafaat pada hari kiamat, iya, ada dari kalangan para nabi, ada dari kalangan para malaikat, ada dari kalangan orang-orang salih. Iya. Bahkan dimaklumi bahwa anak-anak kecil juga yang meninggal dalam keadaan masih kecil memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Sebagian kaum mukminin memberi syafaat kepada kaum mukminin yang lainnya. Iya.